Mari saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita berkomitmen hari ini untuk tetap mengimani Yesus, untuk tetap percaya kepada Yesus. Semakin percaya kepada Yesus, semakin mengasihi Dia, sebab Dialah kehidupan kita, Dialah penyelamat kita. Antifon pembuka. Kristus yang bangkit dari alam maut takkan wafat lagi, maut takkan menguasainya lagi. Roma bab 6 ayat 9. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Allah mengaruniakan pertobatan yang membawa kepada kehidupan, kepada setiap orang, kepada segala bangsa. Maka mari kita persiapkan hati kita mohon agar lewat kerahiman Allah, kita makin hari kita makin mampu untuk merasakan hidup dalam kelimpahan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengaruniakan rahmat pertobatan kepada semua bangsa. Semoga kami yang telah ditebus oleh pengorbanan Kristus Putramu mampu menjadi saksi keselamatan di tengah dunia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku,
pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah Kornelius, perwira Romawi itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu." Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan kurnia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain pun, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, Allahku. Ku haus akan Allah yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka,
dan domba-dombanya itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkataan Yesus sungguh menarik. Menarik untuk kita renungkan dalam-dalam. Kita mendengar sabda Yesus yang berbunyi, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda ini sangat jelas dan sangat penting bagi kita. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pintu. Yesus adalah pintu keselamatan. Karena Dia katakan, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Maka jelas ditunjukkan di sini bahwa Yesus adalah pintu keselamatan. Pintu menuju keselamatan. Pintu yang mengantar orang kepada keselamatan. Pintu yang membawa orang kepada keselamatan. Singkat kata, lewat Yesus orang menemukan, mengalami keselamatan. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita yang de facto sudah percaya kepada Yesus, mari kita tetap percaya kepada Yesus. Jangan sampai kita kehilangan Yesus, kehilangan pintu, dan tidak bisa masuk untuk mengalami keselamatan yang Ia bawa dari surga ke dunia. Mari saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita berkomitmen hari ini untuk tetap mengimani Yesus, untuk tetap percaya kepada Yesus. Semakin percaya kepada Yesus, semakin mengasihi Dia, sebab Dialah kehidupan kita. Dialah penyelamat kita. Amin. Santo Yusuf, Bapa yang tulus hati, doakanlah kami. Santa Maria Kusuma Karmel, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sakramen keselamatan-Mu telah kami sambut dan rayakan. Teguhkanlah kami dalam perjalanan mengikuti Putra-Mu yang adalah pintu keselamatan,
penebus dan gembala kami yang baik, yang memimpin kawananmu menuju kerajaan yang abadi. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Pak Oma, saudara-saudari, dan segenap anggota keluarga, serta segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan pada sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan berkat ini perayaan Ekaristi telah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Mari pergi, kita diutus. Amin.